Assalamualaikum kelas 2 SD Puri Arta. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia dan SBDP, yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Mari kita belajar. Yang pertama adalah ungkapan permintaan maaf dan budaya santun. Nah, ungkapan permintaan maaf adalah salah satu budaya santun yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Minta maaf itu dilakukan ketika kita melakukan kesalahan, baik kesalahan kepada orang tua, kepada teman, sahabat, ataupun kerabat. Nah, di sini ada teks mengenai hidup rukun di rumah Rudi. Kita baca sama-sama ya. Rudi tinggal bersama ayah dan ibu beserta adiknya. Ayah Rudi bernama Pak Salman. Ibu Rudi bernama Ibu Santi. Adik Rudi bernama Nina. Ayah dan ibu adalah orang tua. Ayah disebut kepala keluarga. Selain ayah, ibu, Rudi dan Nina, ada juga saudara yang tinggal bersama di rumah Rudi. Di rumah Rudi ada kakek, nenek, Om Tio, dan Tante Anggi. Semua orang yang tinggal di rumah disebut anggota keluarga. Di rumah, semua hidup rukun, saling tolong-menolong, dan bersikap santun terhadap orang yang lebih tua. Rudi dan Nina saling menyayangi. Jika melakukan kesalahan, ayah selalu mengajarkan untuk segera minta maaf. Nah, ini adalah salah satu contoh hidup rukun di rumah Rudi. Jika kita ingin hidup rukun di rumah, kita perlu meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Ya, kesalahan kepada siapapun kita harus meminta maaf. Oke, selanjutnya ayo kita ingat. Apa ya tadi? Kita sudah membaca teksnya. Yang pertama, ayah, ibu, Rudi, dan Nina adalah keluarga inti. Kita ingat ya, tadi ada ayah, ibu, Rudi, dan Nina adalah keluarga inti. Kemudian kakek, nenek, om, dan tante yang ada di rumah Rudi tadi disebut kerabat. Iya, kerabat. Lalu semua orang yang tinggal di rumah disebut apa? Disebut anggota keluarga. Jadi kita ingat ya, keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, Rudi, dan Nina. Sedangkan kerabat yaitu kakek, nenek, om, dan tante. Jika semua orang yang tinggal di rumah Rudi tadi disebut anggota keluarga. Bisa ya? Paham ya sampai sini? Mari kita lanjutkan. Nah, kita sekarang akan membahas tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, kita lihat ya. Ada gambar Raka dan Romi sedang berebut mainan. Gimana ceritanya? Ayah mendengar keributan. Ternyata Raka dan Romi sedang berebut mainan. Mereka bertengkar hingga Raka menangis. Ayah menasihati Raka dan Romi agar bermain bersama-sama, tidak boleh berebut. Sikap tersebut menunjukkan tidak rukun. Ayah menyuruh Raka dan Romi saling meminta maaf. Kita pelajari, jika kejadian seperti ini, maka ungkapan permintaan maafnya adalah, Romi berkata, "Maafkan aku ya Raka, sudah merebut mainanmu."
Kata Raka, maafkan aku juga ya Kak Romi, mari kita bermain bersama. Nah, ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Sampai sini paham? Ada contoh lain lagi. Nah, susunlah ungkapan permintaan maaf di bawah ini. Ada kata datang, maaf terlambat, saya minta karena. Nah, ini belum menjadi kalimat ungkapan permintaan maaf yang benar. Kita jawab ya, kita susun. Saya minta maaf karena datang terlambat. Nah, ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf ketika kita terlambat datang. Nah, betul kan? Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Di sini ada contoh puisi permohonan maaf. Mari kita baca bersama-sama. Dan simak ya. Judulnya Maafkan Aku, Ibu. Ibu yang selalu mengantarkanku sekolah. Ibu selalu mengajarkanku di rumah. Ibu selalu sabar kepadaku. Terkadang aku tidak patuh terhadap ibu. Maafkan aku yang selalu merepotkanmu, Bu. Aku berjanji akan membanggakanmu. Iya, ini adalah contoh membaca puisi, yaitu tentang puisi permohonan maaf. Membaca puisi sama tidak dengan membaca cerita yang tadi sudah kita bacakan? Tentu berbeda. Ada cara membaca puisi. Yang pertama, membaca puisi harus dihayati dengan baik. Wajahnya, kemudian harus sesuai. Jika puisinya sedih, maka wajahnya harus mewakili kesedihan puisi tersebut. Jika puisinya gembira, maka wajahnya pun harus riang. Yang kedua adalah membaca puisi tidak boleh keras-keras. Nah, membaca puisi tidak boleh teriak-teriak ya. Harus sesuai. Ketiga, membaca puisi dilakukan dengan nada yang benar. Ketika nadanya harus lembut, maka puisinya harus bernada agak sedikit lembut gitu. Nah, jika puisinya harus tegas, maka perlu nada yang agak sedikit dinaikkan, dikeraskan agar penekanannya jelas. Kemudian yang keempat, harus percaya diri. Membaca puisi harus percaya diri. Nah, nanti ketika Bu Guru meminta anak-anak untuk membacakan puisi di depan kelas, maka harus tunjukkan ya rasa percaya dirinya. Siap? Oke, kita lanjutkan. Bacalah teks di bawah ini. Judulnya Keluarga Udin dan Muti. Suatu hari, Udin, Muti, dan ibu menjemput ayah pulang dari Semarang. Ketika bertemu, ayah membawa buah tangan untuk Udin dan Muti. Ayah membawa buku cerita untuk Muti dan mobil-mobilan kayu untuk Udin. Udin dan Muti berterima kasih kepada ayah. Ayah dan ibu sangat bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Di sini ada beberapa kata yang mungkin anak-anak bingung nih. Yang pertama ada buah tangan, kemudian ada buah hati. Apakah tangan kita ada buahnya atau ayah membawa buah dalam tangannya? Kemudian buah hati, apakah hatinya ada buahnya? Nah, kita bahas ya. Nah, ungkapan tadi itu kita pelajari sekarang. Oke. Nah, yang tadi adalah disebut ungkapan. Tadi buah hati, terus buah tangan ya. Oke, apa sih ungkapan itu? Apa arti ungkapan? Ungkapan adalah
gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa buah tangan bukan berarti tangannya ada buahnya atau ayah membawa buah pada tangannya. Kemudian buah hati bukan berarti hatinya ada buahnya, tapi memiliki arti yang berbeda. Kira-kira apa ya artinya? Nah, buah tangan ternyata oleh-oleh. Dan buah hati adalah anak. Jadi, tadi ayah membawa buah tangan berarti ayah membawa oleh-oleh. Kemudian, buah hati. Nah, berarti artinya anak. Satu lagi, bintang kelas. Apakah di kelasnya banyak bintangnya? Bukan, bintang kelas adalah murid yang berprestasi, murid yang unggul atau murid yang mendapatkan juara di kelas. Makanya disebut bintang kelas yang paling bersinar di kelas. Semoga kalian semua menjadi bintang kelas ya. Amin. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Nah, kita bernyanyi dulu yuk. Kita akan bernyanyi berjudul Anak Kuat ciptaan Ibu Sud. Kita harus mendengarkan panjang pendek nada dalam lagu. Sekarang mari kita nyanyikan lagu berjudul Anak Kuat ciptaan Ibu Sud. Badan aku amat kaya, tidakkan lembek atau lemah. Sebagai laskar nan jaya, tubuh aku membela bangsa. Kita dengarkan lagi ya. Hati aku tahan sangat, segala sukarku derita. Sebagai laskar yang kuat, hati aku membela bangsa. Kita ini anak tegap, mampu menahan susah payah. Sebagai laskar yang lengkap, kita bela Indonesia. Badan aku amat kaya, tidakkan lembek atau lemah. Sebagai laskar nan jaya, tubuh aku membela bangsa. Hati aku tahan sangat, segala sukarku derita. Sebagai laskar yang kuat, hati aku membela bangsa. Kita ini anak tegap, teguh menahan susah payah. Sebagai laskar yang lengkap, kita membela Indonesia. Nah, sekian pelajaran hari ini tentang Bahasa Indonesia dan SBDP. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi dapat dipahami dan dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan selalu gembira. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.